Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-Ibu? Bagaimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Izinkan pada kesempatan kali ini saya di sini akan membahas tentang asesmen. Mungkin istilah asesmen ini tidak asing ya bagi Bapak Ibu pendidik mungkin ya. Kalau mendengar kata asesmen yang terbayang apa Ibu? Apa? Penilaian. Asesmen apa Ibu? Penilaian. Penilaian ya. Yang langsung terbayang penilaian. Oke. Setelah melaksanakan IHT ini, diharapkan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi macam-macam asesmen dan menggunakan asesmen di dalam proses pembelajaran. Oke. Sebelum saya memulai memaparkan tentang asesmen, saya ingin bertanya, apa harapan ibu-ibu di sini setelah mempelajari materi ini? Yang diharapkan itu apa? Siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Boleh, saya mau menjawab, Bu. Silakan, Bu Ayu. Mungkin ya harapan saya untuk mengikuti kegiatan ini adalah diharapkan saya bisa menggunakan asesmen ini sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan memahami macam-macamnya. Nanti bisa saya implementasikan dalam kegiatan saya melaksanakan tugas. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali, Bu Ayu. Kita lanjutkan ya. Asesmen itu hanya bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik yang selama ini sering sekali kita cenderung bahwa asesmen ini dilakukan hanya untuk mengukur hasil peserta didik, sehingga asesmen ini diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah gitu dari proses pembelajaran. Jadi asesmen ini dalam pembelajaran itu merupakan bagian integral dari keseluruhan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen itu dilakukan pengajar selama rentang berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi harus dipahami bahwa asesmen ini kita bukan melihat hasil akhir saja, tapi bagaimana prosesnya juga gitu ya. Menurut Ibu, asesmen ini penting tidak dilakukan? Penting tidak dilakukan? Penting sih, Bu. Penting. Kenapa? Coba, apa alasan asesmen ini penting dilakukan? Siapa barangkali ada yang mau membukakan pendapatnya? Asesmen itu merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena ini adalah alat gitu ya untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa, ya gitu. Kemudian memberikan umpan balik juga kepada bagi peserta didik. Mungkin itu, Bu. Jadi yang paling utama sih menurut saya adalah mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran. Ya, baik Ibu-Ibu. Mengapa proses asesmen ini penting? Karena yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah pembelajaran berlangsung. Tadi saya bilang bahwa penilaian ini bukan hanya mengukur di akhir, tapi kita melihat dari prosesnya, gitu ya. Kemudian memberikan umpan balik bagi peserta didik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya, kemudian memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, dan juga untuk guru itu sebagai umpan balik dalam memperbaiki baik itu dari metode, teknik, pendekatan, ataupun sumber belajar yang digunakan. Nah, ada 5 prinsip dalam asesmen. Yang pertama, asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen ini perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, asesmen ini dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Jadi informasi yang dihasilkan ini harus
valid ya, harus dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, beragam sesuai target yang akan dicapai. Kemudian yang terakhir, prinsipnya adalah sederhana dan informatif. Asesmen itu tergolong menjadi ada 3 ya, ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, kalau kita melihat dari ketiga jenis ini, saya akan bahas satu dulu, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini terbagi menjadi 2, yaitu ada asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Apakah ada Bapak Ibu yang mungkin pernah mendengar istilah asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif yang akan mengukuhkan pendapatnya? Ya, silahkan Bu Rahmi. Dibunyikan Bu Rahmi itunya. Oh iya. Ya. Maaf Ibu. Ya, ya. Jadi asesmen diagnostik kognitif itu untuk mengetahui kemampuan siswa. Terus kalau asesmen diagnostik non kognitif itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Gimana, Bu? Ya, bagus jawabannya. Kita bahas ya. Asesmen diagnostik itu tadi terbagi menjadi 2. Ada asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Apa yang mendasari keduanya? Dilihat dari tujuannya, kalau kita bicara asesmen diagnostik non-kognitif, berarti dia bertujuan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Berarti dilihat dari bagaimana kondisi keluarganya, latar belakangnya, psikologisnya, kemudian gaya belajar, karakter, minat. Jadi kalau bicara tentang asesmen non-kognitif, yang kita lihat adalah psikologis dari siswanya gitu ya, kondisi awal dari siswa. Kalau kita bicara tentang asesmen diagnostik kognitif, berarti yang kita lihat adalah kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Nah, fungsinya adalah kita bisa mengetahui untuk bagaimana identifikasi awal dari capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa tersebut yang hasilnya kita peroleh dari asesmen diagnostik kognitif tersebut. Kemudian memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan, jadi kita bisa memperlakukan siswa apakah dia perlu remedial atau pengayaan sesuai dengan tingkat capaian kompetensi yang diperoleh oleh siswa tersebut, seperti itu. Selanjutnya, ada 3 tahap yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Pertama, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Apa yang perlu kita lakukan pada tahap persiapan? Yang paling pertama pasti kita harus membuat alat bantu ya. Alat bantu bisa berupa gambar, emosi yang mewakili perasaan siswa pada saat itu. Kemudian kita bisa membuat daftar pertanyaan kunci untuk ditanyakan kepada siswa, gitu ya. Selanjutnya di tahap pelaksanaan ini bisa kita gunakan berbagai metode ya untuk siswa mengekspresikan perasaan dia pada saat pembelajaran, bisa dengan bercerita, dengan menulis, dengan menggambar. Ini berarti disesuaikan dengan minat mereka atau mereka lebih cenderung suka yang mana gitu ya. Selanjutnya tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini yang paling penting adalah setelah kita mendapatkan data hasil dari asesmen tadi, kita perlu mengidentifikasi siswa. Apakah misalkan ada siswa yang ekspresinya, emosinya negatif, maka kita bisa ajak berbicara 4 mata, kenapa, alasannya, dan sebagainya, melihat latar belakangnya, dan sebagainya. Tapi selanjutnya jika memang diperlukan untuk mengkomunikasikan dengan orang tua, maka bisa kita lakukan itu gitu ya. Dan selanjutnya ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif ini pada awal pembelajaran, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang asesmen diagnostik kognitif pun sama, tadi bicara tahapannya berarti kita bisa mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis serta tindak lanjut gitu ya. Tadi kan diketahui bahwa kalau kita bicara diagnostik kognitif berarti kita ingin mengetahui kemampuan dasar siswa gitu ya. Nah, ini kita bisa membuat daftar jadwalnya dulu, mungkin kapan akan dilaksanakannya, kemudian mengidentifikasi materi-materinya, baru kita susun soal-soalnya, mungkin sudah tersusun soalnya, baru bisa kita
tanyakan kepada siswa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya baru mungkin nanti ada pada tahap tindak lanjut. Nah, ini tindak lanjut ini sangat penting. Kita setelah data hasil itu diperoleh, berarti kita punya data nih untuk membagi siswa sesuai dengan capaian hasil itu gitu. Kita bisa membagi jadi kalau kita bicara tentang asesmen formatif dan sumatif ini, berarti kalau kita bicara tentang asesmen as learning, di sini kan sebagai pembelajaran gitu ya. Jadi di mana asesmen ini adalah sebagai refleksi proses pembelajaran. Artinya di sini proses penilaian itu dilakukan oleh pendidik untuk melihat capaian dari kemajuan belajar dan menentukan targetnya. Kalau bicara tentang asesmen for, berarti untuk pembelajaran, berarti bagaimana si asesmen ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan dari proses pembelajaran gitu ya. Dan yang terakhir kalau kita bicara tentang assessment of learning atau terhadap pembelajaran, berarti kita bicara di akhir atau evaluasi, bahwa assessment ini sebagai evaluasi akhir dari proses pembelajaran. Mungkin seperti itu ya. Sebelum saya melanjutkan ke asesmen formatif dan sumatif, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sampai di sini? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, kenapa Bu Ika? Saya dulu. Iya, silakan nih. Ya. Silakan Bu Ika. Ya, tentang asesmen diagnostik itu Bu ya, itu seberapa pentingnya sih gitu asesmen diagnostik untuk dilakukan gitu. Seberapa pentingnya? Ya, tadi di awal sudah saya sebutkan ya bahwa asesmen diagnostik ini sangat penting Ibu dilakukan, karena tujuan, kita lihat dari tujuannya saja dulu ya. Tujuan dari asesmen diagnostik ini kan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa. Berarti kalau kita bicara mendiagnosa kemampuan dasar siswa, kita kan sebelum melakukan pembelajaran kita harus mengidentifikasi dulu capaian kompetensi siswa ini, sehingga kita tahu kita bisa menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kompetensi rata-rata yang kita peroleh tadi dari hasil diagnostik untuk yang kognitif. Itu yang untuk kognitif. Kalau kita bicara untuk asesmen diagnostik non kognitif, tadi kan kita ingin mengetahui kondisi awal siswa. Berarti ini sangat penting kita melihat dulu bagaimana psikologi siswa, bagaimana gaya belajarnya, karakteristik, minat dan sebagainya, sehingga sebelum melaksanakan proses pembelajaran kita bisa melihat siswa dengan keragaman gaya belajar, minat, itu kan kadang kondisi keluarganya seperti apa, itu juga bisa mempengaruhi dari kegiatan nanti dilaksanakannya proses pembelajaran gitu. Jadi seperti itu Ibu. Mungkin paham Ibu Ika atau ada yang ditanyakan lagi? Ya Bu, cukup. Ya, Bu Rahmi tadi sepertinya mau bertanya. Silahkan Bu Rahmi. Iya Bu, betul Ibu. Terus semangat ya Bu. Iya Bu, ini tadi kan Ibu menjelaskan tentang asesmen. Nah, saya masih kurang paham Bu mengenai asesmen itu, asesmen for learning, assessment as learning, sama assessment of learning itu Bu. Bagaimana Bu itu? Saya perlu kurang paham gitu Bu. Tolong dijelaskan lagi Bu. Makasih. Baik. Tadi kan ini gini ya. Di awal saya bilang bahwa dulu pemahaman kita bahwa asesmen dan pembelajaran itu adalah dua hal yang terpisah gitu ya, padahal asesmen dan pembelajaran itu adalah saling menyatu gitu ya. Makanya di sini kita kenal bahwa asesmen as learning itu, asesmen itu adalah sebagai pembelajaran gitu. Artinya asesmen sebagai pembelajaran di sini, asesmen ini dilakukan untuk kita melihat capaian dan kemajuan peserta didik sehingga kita tahu target, menentukan target untuk berikutnya. Artinya asesmen ini bisa kita gunakan untuk merefleksi proses pembelajaran gitu ya. Kalau kita bicara tentang assessment for learning atau asesmen untuk pembelajaran, berarti asesmen ini kita bisa gunakan untuk perbaikan dari proses dan perbaikan dari proses pembelajaran atau pengembangannya seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah asesmen terhadap pembelajaran. Ini berarti yang sumatif tadi, yaitu evaluasi di akhir proses pembelajaran seperti itu, Bu Rahmi. Oh iya.
Cukup puas Ibu, terima Ya. kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dilanjut ya. Nah, kalau kita melihat asesmen formatif dan asesmen sumatif ini, ada ya, inti dari keduanya adalah kalau kita bicara tentang asesmen formatif, berarti kita bicara tentang penilaian terhadap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung gitu ya, untuk memperoleh umpan balik dari pendidik untuk perbaikan capaian pembelajaran. Jadi yang harus pembelajaran. Apa bedanya dengan asesmen sumatif? Kalau asesmen sumatif itu metode evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran. Proporsinya mungkin ya, selama ini kan kita menganggap proporsi asesmen sumatif itu selalu lebih dominan dibanding asesmen formatif. Itu kita lebih melihat hasil akhir dibandingkan proses. Nah, ini yang harus kita rubah paradigma ini, bahwa kedepannya diharapkan proses inilah yang lebih ditekankan dibanding Bapak Ibu. Nah, untuk macam-macam asesmen formatif dan asesmen sumatif ini mungkin banyak sekali ya. Saya hanya berikan beberapa contoh saja, mungkin nanti bisa Bapak Ibu explore. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Mungkin kalau yang tertulisnya ya pasti banyak ya, salah satunya misal seperti yang tidak tertulisnya gitu ya, yang tidak tertulis itu misalkan bisa seperti diskusi, itu kan tidak tertulis ya. Misal seperti tadi saya bertanya, kemudian Ibu bertanya, itu kan proses diskusi seperti itu tidak tertulis ya. Atau dalam bentuk drama, atau menghasilkan produk atau proyek tertentu gitu, menghasilkan, itu juga tidak tertulis. Atau presentasi misalkan itu tidak tertulis, atau tes lisan gitu ya, itu juga tidak tertulis. Tes lisan juga bisa ada dua jenis, mungkin ada tes lisan yang jawabannya bisa uraian yang bebas, atau yang mungkin ada batasan-batasan untuk jawaban Bapak Ibunya. Disesuaikan saja mungkin pada saat tergantung dari materi yang Bapak Ibu ajarkan nanti, seperti itu. Selanjutnya untuk yang tertulis mungkin bisa dengan refleksi, esai ya, jurnal, poster, atau tes tertulis. Tes tertulis ini mungkin bisa berupa pilihan ganda, mencocokkan, benar salah, banyak ya jenis-jenisnya. Mungkin itu bisa disesuaikan saja nanti tergantung jenis tingkat kesukaan dari materinya. Mungkin seperti itu ya, Ibu. Mungkin materinya yang saya sampaikan sampai sini. Saya boleh minta Ibu salah satu mungkin silahkan untuk merefleksikan materi-materi yang sudah saya kemukakan dari awal tentang perbedaan antara macam-macam jenis asesmen tersebut. Mungkin siapa yang mau merefleksikan materi yang sudah saya kemukakan? Ada? Oke. Saya boleh, Bu. Boleh, Mangga, silakan Bu Ayu. Jadi itu untuk asesmen diagnostik itu penting dilaksanakan ya. Ada sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui keadaan awal siswa. Kemudian perbedaan antara asesmen diagnostik, formatif, dan evaluasi. Kalau diagnostik, bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Kalau formatif, penilaian terhadap peserta didik selama proses pembelajaran. Kalau evaluasi yang di akhir disebut sebagai sumatif. Seperti itu, Bu. Mungkin. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ayu. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada, ini Ibu-Ibu sudah paham sepertinya, sudah ingin segera melakukan penilaian sepertinya ya. Saya tutup mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita terapkan nanti di sekolah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Berapa menit ya? Lama nggak? Lama, Bu. Lumayan. Ininya juga tadi udah ada peringatan. 10 menit lagi. Tapi tadi ada ini ya, ada kepotong tadi yang nggak ada suara ya, kepotong ini tuh ya. Enggak apa-apa sih, ini semuanya totalnya 40 menit, paling Ibu 30 menitan. Tinggal dipotong. Nanti dipotong di tengah. Tapi bingung
udah motongnya nu abi oge ayeuna dipotong Kumaha? sampai 23. Nah, nu 3 mau buang yang mana? Iya. Abi masih gana mau itu buang yang pas tadi suara hilang-hilang